Udah ya? Wes. Nah. Udahlah, kita ngobrol merpati pos aja ya. Udah live, Jo? Hah? Udah. Udah nih. Oke nih teman-teman nih, kita nungguin ngecas handphone sama nungguin ngecas laptop, mau bikin klasemen hasil lomba, klasemen total hasil lomba Indonesian Derby. 80 juta banget ya. 80 juta Total semua. Kita keluar. Ada satu burung yang OLR yang sekarang. Yang apa nih? Burung total clock. Kemarin burung-burung orang-orang burungnya nggak clock. Dia clock sendirian. Home alone. Clock sendirian 381. Tapi sekarang nggak datang. Kalau dia hari ini datang, dia yang menang. Dia yang menang full clock. Nah, itulah susahnya kita main merpati pos. Seri kan itu? Apa berseri kan? Iya. Grand Prix ya. Nah, orang nggak paham kalau merpati pos tuh, merpati gua bagus. Masa gua biasa terbang jarak 600-700 kilo, merpati nggak bisa gituin. Faktornya banyak. Terus kita kandang di sini kandang OLR, ketinggiannya aja udah hampir 1980 ketinggian, hampir 1000 ya, DPL. Berarti rada berat dia nanjak ya. Ya, terus ngadepin curah hujan Bogor yang dalam 30 hari bisa separuh bulan. Bisa lebih dari separuh bulan kita hujan kan? Iya, kota hujan namanya juga. Terus belum resiko kabut kayak tadi ya, Jo. Burung habis terbang, dia udah habis terbang jauh, capek, dia harus nanjak ke ketinggian. Iya. Nah, jadi nggak bisa main merpati pos kan nggak gampang. Itu yang justru kita ngelihatnya serunya di situ, Bang. Gua mah jadi tantangan tersendiri ya. Iya, gua senangnya di merpati pos. Masalah menang, masalah kalah mah yang penting lakukan aja yang terbaik. Breedingnya bagus. Terus maksudnya bukan breeding, bukan cuma masalah itu ya. Telepon. Siapa nih? Breedingnya bagus, ininya bagus. Nah, ini saya banyak yang pengen tahu juga nih, pemain merpati pos pemula nih, tentang apa OLR. Nah, itu kita ngomong biar banyak yang tertarik nih, Om. Masalahnya OLR itu One Love Race. Ya, One Love Race. One love itu LOFT. Ya, love itu kandang kan? Iya, kandang. Ya, kandang. Jadi berlomba dalam satu kandang yang sama. Kandang loteng lah ya kan, atau kalau bahasa ininya. Itu itu umum ya di dunia merpati pos, umum ya? Umum ya. Tapi di Indonesia sebenarnya gini. Ada kandang Perang Bintang. Ada kandang Kanas Raja Mandala, terus ada di sini, terus banyak juga kandang kos dan yang lain-lain. Ya, kandang kos anggapanlah sama aja kayak kandang OLR lah ya, dari kandang yang banyak. Cuma bedanya dia ikut lombanya di klub. Kalau One Love Race yang bener kan dia yang bikin sendiri, dia buat fasilitasnya, dia organisernya, ya tuh Love Race. Nah, kalau ya itu ya jelas kandang bersama. Nah, kalau OLR One Love Race ini sistemnya gimana tuh, Om? Biasanya ada kan tadi bicara berapa etape dalam per 6 bulan atau per 1 tahun? Burung datang. Dari pertama burung datang, masa pemeliharaan itu biasanya butuh 5 sampai 6 bulan. Itu berdasarkan kesepakatan bersama tuh? Enggak, terserah berdasarkan IO-nya, pemilik OLR-nya, pengelola OLR. Tapi kalau kita Indonesian Derby One Love Race di sini
biasanya kita ambil pertama dia latihan itu minimal dia 6 bulan. Jadi masa pemeliharaan itu sekitar 4,5 bulan. 4,5 bulan. Pemeliharaan. Terus pemeliharaan 4,5 bulan tuh baru cuman dia terbang ngawang aja gitu ya. Cuman ngawang aja di seputar kandang, belum latihan tuh. Nah, sudah waktu masa usia 6 bulan lewat, baru dia mulai latihan 5 kilo. Usia 6 bulan apa 6 bulan di kandang? Usia 6 bulan. Usia 6 bulan. Usia 6 bulan. Jadi kan udah 4, berarti kan kita udah ngerawat dia 4,5 bulan. Itu 4,5 bulan itu rata-rata udah 6 bulan kan? Ya. Nah, dia udah di kandang 5 bulan. Berarti udah umurnya 6 bulan lebih. 7 bulan setengah. 6 bulanan lah, 6 bulan 6 setengah bulan. lah. 6 bulan setengah itu baru mulai latihan tuh. Latihan 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, sampai nanti biasanya 7 bulan lebih. Baru dia tuh memulai lomba di pos pertama. Etape pertama, pos Ya, pertama. Kalau ya. istilahnya apa tuh? Etape atau pos pertama? Ya sama, ya karena Merpati Pos dibilangnya jadi pos. Pos pertama, padahal Sebenarnya etape ya. Etape. Berapa kilo tuh etape pertama biasanya? Berarti masih piyik ya hitungannya ya? Enggak, udah 7 bulan mah Merpati udah oke lah. Udah oke ya? Udah remaja lah. Udah remaja ya? Udah kenal cewek lah, Ijo. Udah ngegeruk ya. Udah bisa birahi ya? Udah birahi lah itu. Nah, itu berapa kilo tuh biasanya? Tergantung dari pengelola. Ada yang pos satunya bisa mulai dari 100 kilo. Wah, udah langsung jauh juga ya? Berarti kan proses latihannya udah sampai minimal udah 75 kilo kan? Iya. Ada yang mulai dari 150, ada yang mulai dari 50 kilo, ada yang mulai dari 75. Ya itu mah nggak ada standarnya. Silakan aja pemilik OLR-nya. Gitu. Yang penting mah kita yang peserta, kalau kita udah keserahin ke kandang OLR, kandang lomba, karena itu dirawatnya sama-sama, diurusnya sama, dikasih makanannya sama, dikasih obatnya sama, kandangnya juga sama-sama, ya udah serahin aja sama pemilik OLR. Pasrah lah ya. Iya udah mau diapain kita. Kalau ini berarti burungnya yang hebat gitu ya kan, udah karena tadi kan udah kita bicarakan SOP breeding ya kan, yang tadi tinggal nguji kualitas burungnya. Kualitas yang penting, paling penting mah mau lomba antar kandang sama mau lomba OLR, yang penting tahapan breeding kita jalaninnya yang benar. Betul. Untuk ngasilin anakan yang kualitas yang sehat. Masalah indukannya mau datang dari mana, ada pedigrinya kayak nggak ada pedigrinya kayak dari pasar burung kayak apa bandangan kayak atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Benar. Berarti ada putaran OLR 1 tahun. Jadi totalnya atau berapa kali race? 8 bulan lah ya. 8 bulan berapa kali race? Total penerbangan kita kemarin itu latihannya ada sekitar 6 kali, lombanya ada 5 kali. Jadi total yang official resmi itu 11 kali terbang. 11 kali terbang ya. Latihan 5, latihan 6, latihan 6, lomba 5. Lomba 5. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Iya, dalam 1 tahun. Berarti yang 3 bulan berikutnya itu adalah masa penerimaan lagi kan? Oh iya. Kan 8 bulan dari penerimaan sampai lomba. Berarti kita masih punya 4 bulan kan? Nah, berarti masa 3 bulan masa penerimaan lagi buat murid yang baru. Iya. Seru juga nih. Seru. Asli seru. Terus kalau gimana ya? Ya kalau saya mah ngelihatnya apa ya? Kenapa senengnya di OLR? Gitu. Karena beberapa waktu ini aja saya nggak ini. Saya senengnya di OLR yang burungnya dilelang. Setelah selesai lomba, burungnya dilelang. Burungnya dilelang tuh. Nah, kenapa orang-orang di Eropa itu seneng ikut OLR? Di grup di satu kandang yang sama tuh. Iya, OLR satu kandang bersama kan. Ya. Kenapa mereka banyak kirim burung? Seneng mereka ngirim. Semua mau di Eropa, mau di Arab, mau di mana mereka seneng ngikutin OLR. Karena apa? Tempatnya mereka bisa jualan. Iya. Ada Karena ada nilai keekonomian ya. Nilai ekonomi karena gini, kalau dia menang udah pasti biaya lombanya ketutup. Ya.
kalaupun dia nggak menang, yang penting burungnya bisa pulang. Ya udah hobi tersalurkan. Hobi tersalurkan, burungnya kan dilelang. Iya. Nah itu dapat uang. Gitu. Jadi artinya ada pengembalian untuk biaya. Sama aja kita kalaupun tidak untung, tapi paling tidak biaya seleksi kita udah ditanggung sama burung itu. Ya, udah jelas itu. Ya kan? Karena sebagai pemenang kan Iya, gitu. jadi makanya banyak orang luar negeri itu seleksi bukan di antar kandang lombanya, tapi seleksi yang bener-bener ini mereka kirim burungnya ke WLR, dia buktiin seleksi dia bener apa enggak. Karena orang lain yang menyeleksi, burung-burung yang lain yang menyeleksi. Iya. Itu. Langsung ya. Iya. Langsung diseleksi sama burung-burung kompetitornya sendiri, iya. di satu kandang yang sama. Kan kalau misalnya kita yang ngurus sendiri kan kadang kita nyeleksi burung nggak objektif kan. Iya. Wah ini burung ini turunannya ini nih, padahal burung itu jelek, tapi karena bahasa pedigrinya bagus, kitanya pengennya burungnya itu aja yang kita paksain burung itu juara, padahal belum tentu. itu tadi yang bahasa Om Peri, keyakinan sama logika tuh nggak bakal nyambung. Nggak nyambung. Nyambung. Modal yakin doang tapi lu rawat gak bener ya kagak bener kan gitu. Oh, bisa. Nah udah beres dilelang. Kalau Om Peri sendiri udah berapa lama nih dipercaya OLR? Ini kan yang ini kandang kedua. Kandang pertama itu Depang Rango di Cipanas. Itu lebih ekstrim, 1.300. Ya, iya itu. Itu tahun berapa ya? Depang Rango itu 2018. 2017. Itu 2 musim. Jadi udah dari 2017 lah. 2017 bikin OLR dan seru. Dan OLR yang ngasih hadiah pasti yang terbesar dari kita. Dari 2017 orang baru ngasih hadiah cuma OLR cuma 20 juta, 30 juta. Kita udah ngasih hadiah satu motor harganya 90-an juta. Satu motor. Jadi total hadiah yang kita keluarin tuh 130 juta waktu itu. Wah, mewah tuh. Oh iya. Tapi kan itu harga sebuah bisnis. Kita bicara bisnis kok, OLR bicara bisnis. Rugi nggak? Rugi. Tapi trust terbangun. Trustnya kebangun. Orang kita bicara bisnis kok. Ini kita bicara mental bisnis gitu. Iya. Bukan mental bisnis kalau cuma bicaranya mau untung. Dan saya tidak berdiri di organisasi apapun soalnya. Oh iya. Iya, saya nggak ikut. Pokoknya saya mah organisasi apa juga saya ikut lah. Yang sepengetahuan saya, yang cocok buat saya gitu kan. Ikut aja. Tapi kalau nggak cocok ya nggak usah ikut. Itu daripada berhenti aja. Daripada ikut organisasi gontok-gontokan orang kita mau ngebangun. Kita mau bangun terus nggak bener, ya udah kalau kita nggak diterima usulnya ya berhenti aja sendiri. Jadi bisnis ini mah. Punya nama sendiri nggak Om Peri? Nama kandangnya atau nama OLR? Andalusian Love dari dulu. Ataya Akbar orang kenal, nggak ada yang kenal Ferry kalau Merpati Pos. Ataya Akbar kenalnya. Ataya Akbar ya. Iya, anak saya. Ataya Akbar. Ya kan nama itu penting juga Om Peri. Nah nyambung lagi nih OLR nih. OLR seru juga nih. Saya juga. Tapi tahun depan tolong kalau itu ikutin ke Indonesian Derby. Karena saingannya burung-burung sultan tuh, burung-burung yang bagus ya. Indonesian Derby di mana tuh? Bogor. Hah? Di sini kan kita nama OLR-nya Indonesian Derby. Oh, iya. Nama OLR kita kan Indonesian Derby One of Fresh. Cakep. Indonesian Derby. Wah, yang penting nama aja apa. tahun depan yakin mewah-mewah nih ya. Turunannya bagus-bagus yang bakal turun. Burung-burung bagus bakal turun. Dengan kedisiplinan perawatan yang ini ya kan Om Peri pada kenal semua tuh rata-rata ya kan. Udah banyak yang booking belum itu kamar? Ini ini baru pembukaan hari pertama Sabtu minggu ini udah 30-an ya Jo? Tur. Ya udah baru 30. 32 ekor. Hari pertama? Hari pertama. Serius? Iya. Wah.
Pertama udah 32 ekor nih. Minggu pertama nih, minggu Oh, pertama. minggu pertama. Kirain hari pertama orang udah main kirim aja. Iya berarti Sabtu ini pertama nih. Oh, masuk burung. Masuk burung. Ya, setelah diumumkan di minggu ini. Iya, Ya. 32. Penerimaannya sampai kapan tuh ikutan? Sampai Maret. Iya, ikutan. Pakai Vigo aja Bang kalau kagak punya begitu. Sekalian gua seleksi burung. Tandain ya. Iya. Serius tandain nih. Gua ya jangan, tapi kalau lomba mah terserah, masalah menang masalah turun. Lah kagak apa-apa. Lomba menang kalah kan itu mah nggak ada masalah. Itu. Jadi emang khusus ya menciptakan merpati pos ini khusus ya, nggak sama nggak tuh misalnya piikan dari apa kalau merpati kolongan beda ya? Kayaknya ya capek gue. Kayaknya kalau merpati kolongan lebih rumit kali ya Enggak, maksudnya ngelatih. piikannya Iya dong. sama aja. Sebenarnya kalau mau jujur yang ngurus merpati mah yang bener buat kompetisi ya harusnya disiplinnya harusnya sama kayak gitu. Sama ya. Sama kesehatannya, fasilitasnya, terus ya kesehatan induk yang paling pertama kan. Terus induknya datang dari keturunan yang bagus. Terus kesehatan induknya benar sudah tercipta dulu nih, dikondisiin induknya udah bener-bener sehat baru dia proses breeding, nelur, ngerem, netes. Anaknya pun akhirnya kan jadi bagus. Nah, maksud saya anakannya itu setelah netes kan dia nggak tahu nih dia mau jadi kolongan atau jadi pos. Oh ini mah pasti kopos. Kalau yang bisa di cross nggak? Nggak bisa. Tetap Iya, merpati pos mah buat merpati pos. Merpati kolongan kan bentuknya juga beda Bang. beda ya. Beda. Saya kan sebagai orang awam nih Iya, atau pemula lah. Nah, beda. Itu butuh kejelasan ini. Beda. Kalau merpati kolongan kan yang saya bilang waktu itu pertama ya. Merpati kolongan itu asal muasalnya dari yang namanya dulep. Dulep di Arab. Iya, merpati dulep dari Arab. Nah, yang bawa merpati kolongan ke sini itu dari saudagar-saudagar Arab. Makanya kenapa merpati kolongan itu adanya di Pantura? Mendarat di sono dari ya. Karena memang Pak Syekhnya ini segala macam banyak kan mendaratnya di Pantura. Dan burung merpati merpati Indian kolongan itu memang asal muasalnya juga dari Pantura. Oh iya. Itu. Nah kalau merpati pos kan dibawanya sama kolonial Belanda. Awal asal muasalnya bentuknya beda. Beda banget deh. Beda merpati tinggian sama merpati pos. Yang paling kelihatan perbedaannya nih Ini di leher. Iya. Kenapa? Lebih panjang, lebih tebel. Dia lebih ya ada ininya kayak ada apa nih? Kayak ada jengger. Iya, kayak ada nambah gitu loh. Gelambirnya agak lebar. Kalau merpati pos enggak ada ya. Tapi kalau gagah merpati pos lebih gagah. Polos berarti ya. Iya, itu. polos tapi dirinya kan lebih tegak. Nah kalau merpati pos nggak ada bedanya. Piik mau di kemana ya? Mau dibuat antar lomba apa mau dibuat OLR ya udah. Nanti buat lomba ada lagi penanganannya. Buat merpati lomba ya berarti kan di kandang kita nih. Lomba antar kandang. Berarti kan kita mempersiapkan burung itu untuk lomba antar kandang. Nah antar kandangnya untuk jarak short, jarak middle apa jarak long. Karena kandang lomba jarak short sama kandang lomba jarak middle dan long itu pasti beda. Bedanya di mana? Kalau di Indonesia sama. Kalau short itu burung-burung short itu semuanya pakai sistemnya widowhood. Nah kalau yang belum ngerti widowhood kayak gimana, cari aja di Google atau di YouTube widowhood system. Nah semua orang Eropa semua dia terbang pakai widowhood untuk jarak short. Widowhood itu jadi gini, burung untuk pulang, kita pulang ke rumah itu kan punya motivasi untuk pulang. Ketemu anak, ketemu bini, apa mau main piano, terserah kan. Tapi kan ada faktor motivasi yang membuat kita pulang. Iya. Sama, burung juga. Oh, iya.
proses perawatan. Jadi bagaimana kita memotivasi burung untuk pulang secepat-cepatnya ke kandang. Nah, widowhood system adalah salah satu faktor motivasi untuk membuat dia cepat pulang. Nah, widowhood system juga ada lagi tuh macam-macamnya. Dia yang female flying, ada yang male flying, ada yang proses ngeram apa ya. Jadi ada burung yang diterbangin jantannya yang terbang, betinanya diam di kandang. Ada yang betinanya terbang, jantannya diam di kandang. Nah, itu prosesnya lain-lain, dan itu semuanya dilakukan untuk burung yang jaraknya, untuk burung yang merpati lomba antar kandang yang untuk terbang short dan middle. Kalau burung antar long, nggak usah faktor motivasi itu mah. Itu mah burung ulet, burung bagus yang udah terbukti secara pengalaman pulang. Karena burung-burung long yang terbang long biasanya usianya di atas 2 tahun. Iya. Kalau di Eropa. Kalau di Indonesia masih banyak orang yang burung long netes tahun ini juga nyampe Bali. Udah gitu gak tahu di mana ya gitu kan. Saya juga dulu gitu, karena saya ngikut klub dan waktu itu masih baru, saya nggak ngerti. Iya. Sekarang mah saya ngerti gitu. Saya bukan masalahnya. Sekarang bukan lomba itu, burung 1.800, 1.900, 2.200 terbang dari pertama titik Bogor sampai di Bali, burungnya tinggal 60, itu bukan lomba, namanya buang burung. Dari berapa ratus ekor ya? Dari ribuan ekor. Bukan buang burung ya. Kamu buang burung. Itu tadi logikanya gak dipakai ya. Ya, logikanya nggak pakai. Terus berarti kan metode persiapan, kita balik lagi nih ya. Metode persiapannya pasti beda. Kita mempersiapkan pi kita dari proses breeding. Berarti sekarang mempersiapkan pi lomba nih. Pi kita ini mau dipersiapin untuk lomba apa? Antar kandang atau OLR? Berarti kalau antar kandang kita siapin nih pi kita. Berarti kita harus punya fasilitas untuk lomba kan? Nah, kandang lomba itu kan fasilitas. Kandang lomba untuk lomba long sama fasilitas untuk lomba short itu beda. Karena lomba short itu biasanya fasilitasnya, infrastrukturnya harus lebih banyak. Kandang widowhood perlu lebih banyak kandang, dan bikin kandang itu kan nggak murah. Iya. Nah, kalau long, burung diabur aja sih, itu nggak apa-apa. Itu kita lihat burung yang konsisten yang mana, nanti kita seleksi burung yang abilitasnya, konsistennya, pulang dari jarak yang jauh dan segala macam, ya itu yang kita seleksi dari situ. Tapi kan kalau burung short kita cari burung yang, semua burung harus pintar. Tapi burung short adalah burung yang terbangnya paling cepat dan paling pintar nyari jalan pintas. Iya. Gitu. Nah, terus dia punya faktor motivasi yang kuat untuk balik. Nah, kita yang buat kan motivasinya biar dia cepat pulang, kita yang bikin. Ya berbagai cara lah tuh diciptakan. Nah, kalau buat antar kandang persiapannya, kalau buat OLR ya beda lagi. Kita nyiapin burung yang nanti dia harus bertarung dengan burung ratusan ribuan burung yang banyak di kandang dari kandang masing-masing. Berarti kan kita persiapinnya lain. Iya, benar. Logika kan emang? Logika ya, kita ngomong logika. Burung sekarang untuk nyiapin OLR, burungnya kita sepet. Kita sayangin, kita sendiriin, masuk kita biar sehat, biar apa? Karena dia udah terbiasa, dia pengen sehat dan semua. Akhirnya secara terbiasa dia kayak gitu, terus tiba-tiba dia masuk di kandang yang isinya 300 burung. Ada juga. Yang makan juga bareng-bareng. Nah, kalau dia tidak terbiasa, karena saya ngeliat ngurusin burung, ada burung yang begitu dimakan dibully, habis makan dibully sama yang lain, makan dibully, akhirnya dia nggak makan. Iya. Dia minggir tuh. Minggir juga dibully lagi. Besok sakit, mati burungnya. Iya, ada. Iya. Bisa. Jadi kan kejadian kayak begitu ya. Iya, jadi kan kita harus siapin tuh burung-burung yang kayak gitu. Jadi buat persiapan OLR, ya kita persiapin buat persiapan OLR-nya. Burung tidak ngelihat udara lingkungan, nggak ngelihat lingkungan sekitar, tidak terorientasi. Terus kita pilih burung dari beberapa banyak burung yang mampu survive kondisinya. Terus yang pertumbuhan badannya bagus, secara mental peaknya udah mulai kelihatan bagus. Karena dia mental perlu.
Kalau otak kita nggak ada yang ngerti berapa pinter dia kan. Iya ya, karena belum ada yang ngukur ya. Nggak ada yang bisa ngukur. Kecuali udah latihan baru kelihatan tuh pinter nih gitu kan Iya, gitu. bisa. Bisa. Ya udah, gitu aja dulu Om Ya oke. Ferry. Siap. Di Sekarang kita maghrib dulu nih ya. Indonesian Derby One Love Race. One Love Race, tempatnya Om Ferry. Kita tunggu tahun depan nih katanya. 2023. 2023 nih, piikan-piikan istimewa semua yang datang nih, yang bakal hadir nih. Iya. Oke, makasih teman-teman. Udah ceritanya seru banget. Makasih Om Ferry. Ya, sama-sama Om. Ya, jadi ini teman-teman, kemarin baru dilepas pada hari Jumat pagi di Ngawi, sedangkan kandangnya ada di Bogor. Ini dari 50 ekor yang dilepas, yang sudah tiba ini ada sekitar 30. Yang di dalam juga ada. Ini luar biasa nih, merpati empos yang sudah tiba di kandangnya. Ini sambil menunggu teman-temannya nih yang mungkin masih di jalan, entah di mana atau hilang. Yang pasti ini udah 60% udah kembali. OLR atlet-atlet Ngawi Bogor sekitar 550 kilo. Masih pada lemes dan butuh istirahat yang cukup nih. Luar biasa.